Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Amelia Hayu Astiara Santi, NIM 06. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Internasional Sudan Indonesia. Pada kali ini adalah sesi 2 mengenai penjelasan materi Supervised Learning dari hasil review jurnal yang saya lakukan. Berikut adalah identitas jurnal yang kedua. Judul jurnalnya adalah penerapan Supervised Imaging Patterns untuk multi-atribut pada data online izin usaha pertambangan di Indonesia. Penulisnya adalah Yohana Utami, Harko Leslie Hendrik Spit Warnas. Jurnal ini merupakan jurnal sistem komputer volume ke-6 nomor 2 yang dibuat pada bulan November 2016. Kali ini ada 5 poin yang akan saya jelaskan untuk review jurnalnya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga implementasi sistem dan aplikasi, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Untuk pendahuluannya, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, salah satunya hasil tambang, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan juga timah. Di era globalisasi ini, setiap negara membangun perekonomiannya melalui kegiatan industri pengolahan sumber daya alam yang ada di negara mereka. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan negara lain dan memajukan perekonomiannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan dari sektor privat maupun sektor swasta yang mengelola hasil tambang untuk diproduksi. EITI atau Extractive Industries Transparency Initiative Indonesia adalah sebuah organisasi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan transparansi dari industri ekstraktif atau pertambangan di Indonesia. EITI Indonesia mengelola banyak data mengenai pertambangan. Salah satu data yang dikelola adalah data izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di Indonesia. Data yang dikelola oleh bagian Direktorat Mineral dan Batubara di bawah pengawasan Kementerian ESDM. Penelitian ini menggunakan data izin usaha pertambangan pada tahun 2011 dan 2013 yang ada di wilayah Indonesia yang merupakan public datasets yang bersumber dari website pemerintahan Jakarta dan website EITI Indonesia. Berdasarkan data yang ada, peneliti akan mencari manakah data-data yang menarik sehingga dapat menghasilkan pola atau patterns untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan laporan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam jurnal ini terdapat 2 tinjauan pustaka yang digunakan. Yang pertama mengenai supervise, yang kedua mengenai emerging patterns. Untuk supervise sendiri, sebelum masuk ke supervise, kita harus mengetahui data mining. Data mining adalah proses pencarian pola data yang tidak diketahui atau tidak diperkirakan sebelumnya. Secara umum ada 2 metode analisis data. Yang pertama adalah supervise atau supervised learning. Biasanya digunakan data analis atau data scientist untuk menyelesaikan masalah klasifikasi atau regresi. Data yang dimiliki terdapat suatu target label yang ingin diprediksi untuk ke depannya. Yang kedua, unsupervised learning. Digunakan untuk mengelompokkan objek yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Untuk di unsupervised ini berbeda dengan supervised. Perbedaannya terletak pada label khusus. Untuk di unsupervised, mereka tidak selalu memiliki label khusus yang akan diprediksi untuk ke depannya. Selanjutnya, emerging patterns. Pola yang muncul sebagai item set yang support frekuensinya meningkat secara signifikan dari satu set data yang lain. Pola yang muncul dikatakan untuk menangkap tren basis data yang muncul ketika diterapkan dalam database
atau menangkap perbedaan antara data kelas ketika diterapkan pada dataset dan kelas. Kualitas emerging. Pattern dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan atau rasio 2 mendukung atau biasa disebut juga dengan frekuensi perubahan rasio atau growth rate. Nah, selanjutnya implementasi sistem dan aplikasi. Untuk implementasi sistem dan aplikasi ini terdapat 6 fase yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah fase business understanding, yang kedua fase data understanding, yang ketiga fase data preparation, yang keempat fase modeling, yang kelima fase evaluation, yang keenam fase deployment. Untuk lebih lanjutnya, berikut penjelasan dari fase pertama atau fase business understanding atau bisa kita sebut dengan fase pemahaman bisnis. Nah, pada fase ini berfokus pada pemahaman mengenai tujuan dari proyek dan kebutuhan secara perspektif bisnis. Kemudian mengubah hal tersebut menjadi sebuah permasalahan data mining dan rencana awal untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah teknologi supervised emerging patterns yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan kemudian diterapkan pada data izin usaha pertambangan atau IUP di Indonesia sehingga dapat membantu mempermudah pihak Direktorat Mineral dan Batubara untuk dapat mengelola data tersebut dengan menentukan pola atau patterns dari warning dan item set yang dipilih, sehingga akan diperoleh suatu keputusan dan knowledge tentang data atau tentang pola atau pattern yang ada pada data izin usaha pertambangan. Fase kedua, fase data understanding atau pemahaman data. Nah, pada fase ini, jenis data yang dihasilkan merupakan data sekunder yang bersifat internal yang didapatkan dari dua sumber yang berbeda. Data yang digunakan bersumber dari website pemerintahan DKI Jakarta dan website IICI Indonesia. Kedua data itu nantinya akan dilakukan proses integrasi data agar dapat mempermudah dalam mengelolanya. Nah, untuk data yang digunakan ini didapatkan dari website DKI Jakarta dalam bentuk format XLS atau Excel dengan jumlah rekor sebanyak 3.902. Untuk data yang kedua yang didapatkan dari website IICI Indonesia adalah data izin usaha pertambangan tahun 2013 dalam bentuk format PDF dengan jumlah rekor sebanyak 10.790. Nah, data yang diperoleh juga akan diperiksa dan diuji kualitas datanya dengan melakukan proses data cleaning atau proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau data yang tidak relevan apabila terdapat data yang dianggap tidak valid. Nah, pada data di tahun 2011 terdapat 2 rekor yang tidak valid yang terdapat pada field tahapan kegiatan yang berisi dan pada data di tahun 2013 terdapat 2 rekor yang tidak valid terdapat pada field luas wilayah, 22 rekor pada field tanggal mulai, dan 1 rekor pada field komoditas. Selanjutnya fase ketiga, data preparation atau fase persiapan data. Nah, pada fase ini dilakukan rancangan set data yang sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah proses pemilihan data. Data yang dipilih adalah kedua data yang sudah didapat sebagai bahan perbandingan. Pada tahap ini, atribut yang akan dipilih dari data IUP yaitu tahun, nama, wilayah, nama perusahaan, tahapan kegiatan, dan komoditas.
Pemilihan atribut tersebut sudah divalidasi oleh staf AIGI terkait dengan cara melakukan kuesioner dan bertanya apakah atribut tersebut bisa membantu menentukan izin usaha pertambangan di Indonesia. Setelah itu, ke tahap integrasi data atau integrate data dengan melakukan penggabungan antara tabel yang telah disiapkan pada tahap awal data preparation, yaitu tabel izin usaha pertambangan di tahun 2011 dan tahun 2013. Tabel yang diintegrasikan berupa hasil transformasi data pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, fase keempat atau fase modeling. Nah, pada fase ini, teknik data mining dan algoritma data mining yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah metode data mining emerging patterns untuk menentukan pola patterns yang menarik dari data izin usaha pertambangan di Indonesia. Nah, teknik emerging patterns dipilih berdasarkan penelitian terdahulu yang dibahas pada salah satu penelitian Lexpitz-Warnas tahun 2014 melakukan penelitian tentang mining frequent patterns with attribute-oriented induction high-level emerging patterns atau bisa disingkat AOI-HEP. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan kegunaan dari emerging patterns yaitu pemanfaatan high-level emerging patterns atau HEP yang berguna untuk menentukan pola yang sering muncul dan hasil pola akan dipengaruhi oleh learning atribut yang mereka pilih. Nah, pada penelitian Tubagus M. Ahliza, Inwa M.A. Januari tahun 2015 melakukan penelitian tentang a novel Fibonacci Windows model for finding emerging patterns over online data streams, mengatakan bahwa pemanfaatan emerging patterns untuk memunculkannya pola dari streaming data yang begitu besar. Nah, berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada data izin usaha pertama di Indonesia dengan menggunakan teknik emerging patterns. Nah, pada fase permodelan ini dilakukan dengan menggunakan sebuah learning dengan menentukan dua atribut sebagai item setnya. Berdasarkan hasil growth rate dan confidence akan dinilai apakah pola tersebut menarik atau tidak untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan yang dilihat berdasarkan persentase yang dihasilkan pada perhitungan confidence yang dihasilkan. Nah, fase kelima, fase evaluation atau fase evaluasi. Fase evaluasi ini dilakukan dengan bertanya pada form kuesioner apakah dari atribut yang sudah dipilih sesuai atau tidak dengan data izin usaha pertambangan. Hasil kuesioner mengatakan bisa mewakili dari atribut yaitu yang pertama adalah tahun, yang kedua nama wilayah, yang ketiga nama perusahaan, yang keempat tahapan kegiatan, yang kelima komoditas untuk penentuan pola yang dihasilkan. Terus selanjutnya fase ke-6 atau fase deployment atau bisa juga kita sebut dengan fase pengembangan yang merupakan fase terakhir dari implementasi sistem dan aplikasi. Pada fase ini, pada sistem akan diimplementasikan dan menerjemahkan pola-pola atau patterns terhadap hasil yang didapat dari evaluasi pada tahap sebelumnya atau dari proses data mining yang dilakukan secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Dari penelitian ini menghasilkan tampilan form login dan tampilan form menu utama. Untuk gambar yang pertama ini adalah gambar tampilan form login. Dalam form ini, login password merupakan tampilan pertama pada saat aplikasi data mining dijalankan. Tampilan form ini berfungsi untuk keamanan data,
di mana pengguna diminta untuk menginputkan password yang telah ditentukan sebelumnya. Yang gambar kedua adalah tampilan form menu utama. Tampilan form menu utama merupakan menu utama dalam aplikasi data mining karena berfungsi untuk mengakses menu-menu lainnya yang terdapat pada aplikasi data mining. Selanjutnya adalah tampilan form menu menghitung nilai confidence dari learning pada tahapan kegiatan item set 1 atau tahun dan item set 2 atau komoditas. Berdasarkan hasil implementasi pada learning tahapan kegiatan item set 1 atau tahun dan item set 2 komoditas terdapat nilai tertinggi pada record yang sudah dihitung nilai confidence. Nilai confidence tertinggi yaitu learning tahapan kegiatan eksploitasi berbanding tahapan kegiatan operasi produksi dan item set 1 pada tahun 2011 dan item set 2 komunitas lihat dengan nilai confidence mencapai 95%. Nah, tampilan form nilai confidence yang dihasilkan pada learning tahapan kegiatan eksploitasi berbanding operasi produksi dan item set 1 pada tahun 2011 dan item set 2 komoditas lihat dapat dilihat pada gambar ini, gambar ketiga. Selanjutnya adalah tampilan form menu menghitung nilai jumping emerging patterns pada learning tahapan kegiatan item set 1 tahun dan item set 2 komoditas. Berdasarkan hasil implementasi pada learning tahapan kegiatan item set 1 atau tahun dan item set 2 komoditas, terdapat nilai jumping emerging patterns pada record yang sudah dihitung nilai confidence. Nilai jumping emerging patterns tersebut terletak pada learning tahapan kegiatan eksploitasi berbanding dengan tahapan kegiatan eksplorasi dan item set 1 tahun 2011 dan item set 2 komunitas lihat. Untuk hasil confidence, setelah dihitung hasil confidence adalah 100% atau bisa dikatakan sub dataset yang paling mendiskriminasi jika dibandingkan dengan data lainnya atau jumping emerging patterns. Dan tampilan form nilai confidence yang dihasilkan pada learning tahapan kegiatan eksploitasi berbanding eksplorasi dan item set 1 tahun 2011 dan item set 2 komoditas lihat bisa dilihat tampilannya seperti gambar berikut. Nah, dari jurnal ini menghasilkan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, peneliti melakukan perancangan model data mining supervised emerging patterns untuk menentukan pola atau patterns yang menarik yang ada pada data izin usaha pertambangan di Indonesia atau IUP. Pola yang dihasilkan dengan nilai tertinggi terdapat pada learning tahapan kegiatan dan item set, yaitu tahun dan komoditas, dengan nilai confidence 0,956432 atau dengan persentase mencapai 95%. Yang kedua, data mining supervised emerging patterns merupakan solusi alternatif yang sesuai untuk mengelola data-data yang besar sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan laporan berdasarkan pola atau patterns yang ada pada data izin usaha pertama tersebut. Untuk kesimpulan yang ketiga adalah berdasarkan hasil pengujian penerimaan penggunaan aplikasi dari 15 orang responden, maka dapat disimpulkan aplikasi supervised emerging patterns dapat diterima dengan nilai rata-rata 4 atau 7. Sekian review jurnal tentang supervised learning. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.